Jika manusia itu mati, ruhnya kembali bersatu ke asalnya, yaitu ruh Maulana yang bebas dari segala penderitaan. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar mengungkapkan sifat-sifat hakikat ruh manusia adalah ruh diri manusia yang tidak berubah, tidak berawal, tidak berakhir, tidak bermula, ruh tidak lupa dan tidak tidur, yang tidak terikat dengan rangsangan indera yang meliputi jasad manusia. Syekh Siti Jenar mengaku bahwa aku adalah ajaran Syekh Siti Jenar dan kejawen dalam memandang ketuhanan, dosa, dan pahala. Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang dalam mengenal Tuhan. Ajaran Siti Jenar memahami Tuhan sebagai ruh yang tertinggi, ruh Maulana yang utama, yang mulia, yang sakti, yang suci tanpa kekurangan. Itulah yang widi. Ruh Maulana yang tinggi dan suci menjelma menjadi diri manusia. Yang widi itu di mana-mana, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di utara atau selatan. Manusia tidak akan menemukan biarpun keliling dunia. Ruh Maulana ada dalam diri manusia karena ruh manusia sebagai penjelmaan ruh Maulana. Sebagaimana dirinya yang sama-sama menggunakan hidup ini dengan indera, jasad yang akan kembali pada asalnya, busuk, kotor, hancur, dan tanah. Jika manusia itu mati, ruhnya kembali bersatu ke asalnya, yaitu ruh Maulana yang bebas dari segala penderitaan. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar mengungkapkan sifat-sifat hakikat ruh manusia adalah ruh diri manusia yang tidak berubah, tidak berawal, tidak berakhir, tidak bermula, ruh tidak lupa dan tidak tidur, yang tidak terikat dengan rangsangan indera yang meliputi jasad manusia. Syekh Siti Jenar mengaku bahwa aku adalah Allah, Allah adalah aku. Lihatlah, Allah ada dalam diriku, aku dalam diri Allah. Pengakuan Siti Jenar bukan bermaksud mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan Allah Sang Pencipta ajali abadi, melainkan kesadarannya tetap teguh sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Siti Jenar merasa bahwa dirinya bersatu dengan ruh Tuhan. Memang ada persamaan antara ruh manusia dengan ruh Tuhan atau Zat. Keduanya bersatu di dalam diri manusia. Persatuan antara ruh Tuhan dengan ruh manusia terbatas pada persatuan manusia dengannya. Persatuannya merupakan persatuan zat sifat. Ruh bersatu dengan zat sifat Tuhan dalam gelombang energi dan frekuensi yang sama. Inilah prinsip kemanunggalan dalam ajaran tentang manunggaling kaulo Gusti atau jumbuhing kaulo Gusti. Bersatunya dua menjadi satu atau Dwitunggal, diumpamakan wiji wonten salebeting wit. Pandangan Syekh Lemah Abang tentang manusia. Dalam memandang hakikat manusia, Syekh Siti Jenar membedakan antara jiwa dan akal. Jiwa merupakan suara hati nurani manusia yang merupakan ungkapan dari zat Tuhan. Maka hati nurani manusia harus ditaati dan dituruti perintahnya. Jiwa merupakan kehendak Tuhan, juga merupakan penjelmaan dari Hyang Widi atau Tuhan di dalam jiwa, sehingga raga dianggap sebagai wajah Hyang Widi. Jiwa yang berasal dari Tuhan itu mempunyai sifat zat Tuhan, yakni kekal. Sesudah manusia raganya mati, maka lepaslah jiwa dari belenggu raganya. Demikian pula, akal merupakan kehendak, tetapi angan-angan dan ingatan yang kebenarannya tidak sepenuhnya dapat dipercaya karena selalu berubah-ubah. Menurut Sabdo Langit, perbedaan karakter jiwa dan akal yang bertolak belakang dalam pandangan Syekh Siti Jenar disebabkan oleh adanya garis demokrasi yang menjadi pemisah antara sifat hakikat jiwa dan akal budi. Jiwa terletak di luar nafsu, sementara akal budi letaknya berada di dalam nafsu.
Mengenai perbedaan jiwa dan akal, dalam riwayat Saloka Jati diungkapkan bahwa akal budi umpama kodok kinemulan ing lemu atau wit jroning wiji, atau pohon ada di dalam biji. Sedangkan jiwa umpama kodok angemuling ing leng atau wiji jroning wit atau biji ada di dalam pohon. Bagi Syekh Siti Jenar, proses timbulnya pengetahuan datang secara bersamaan dengan munculnya kesadaran subjek terhadap objek. Maka pengetahuan mengenai kebenaran Tuhan akan diperoleh seseorang bersama dengan penyadaran diri orang itu. Jika ingin mengetahui Tuhanmu, ketahuilah terlebih dahulu dirimu sendiri. Saya Lemah Abang percaya bahwa kebenaran yang diperoleh dari hal-hal di atas ilmu pengetahuan mengenai wahyu dan Tuhan bersifat intuitif. Kemampuan intuitif ini ada bersama dengan munculnya kesadaran dalam diri seseorang. Pandangan Syekh Siti Jenar tentang kehidupan dunia. Pandangan Syekh Siti Jenar tentang dunia adalah bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya adalah mati. Dikatakan demikian karena hidup di dunia ini ada surga dan neraka yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia yang mendapatkan surga, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan. Sebaliknya rasa bingung, kalut, muak, risih, menderita itu termasuk neraka. Jika manusia hidup mulia, sehat, cukup pangan, sandang, papan, maka ia dalam surga. Tetapi kesenangan atau surga di dunia ini bersifat sementara atau sekejap saja, karena betapapun juga manusia dan sarana kehidupannya pasti akan menemui kehancuran. Syekh Siti Jenar mengumpamakan bahwa manusia hidup ini sesungguhnya mayat yang gentayangan untuk mencari pangan, pakaian, dan papan serta mengejar kekayaan yang dapat menyenangkan jasmani. Manusia bergembira atas apa yang ia raih, yang memuaskan dan menyenangkan jiwanya, padahal ia tidak sadar bahwa semua kesenangan itu akan binasa. Namun begitu manusia suka sombong dan bangga atas kepemilikan kekayaan, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah bangkai. Manusia justru merasa dirinya mulia dan bahagia, karena manusia tidak menyadari bahwa harta bendanya merupakan penggoda manusia yang menyebabkan keterikatannya pada dunia ini. Jika manusia tidak menyadari itu semua, hidup ini sesungguhnya derita. Pandangan seperti itu menjadikan sikap dan pandangan Siti Jenar menjadi ekstrim dalam memandang kehidupan dunia. Hidup di dunia ini adalah mati, tempat baik dan buruk, sakit dan sehat, mujur dan celaka, bahagia dan sempurna, surga dan neraka, semua bercampur aduk menjadi satu. Dengan adanya peraturan, maka manusia menjadi terbebani sejak lahir hingga mati. Maka Syekh Siti Jenar sangat menekankan pada upaya manusia untuk hidup yang abadi, agar tahan mengalami hidup di dunia ini. Syekh Siti Jenar kemudian mengajarkan bagaimana mencari kemoksaan, yakni mati sempurna beserta raganya lenyap masuk dalam ruh, atau warongko manjing curigo. Hidup ini mati, karena mati itu hidup yang sesungguhnya, karena manusia bebas dari segala beban dan derita, karena hidup sesudah kematian adalah hidup yang sejati dan abadi. Syekh Siti Jenar mengkritik ulama dan para santrinya. Alasan yang mendasari mengapa Syekh Siti Jenar mengkritik habis-habisan para ulama dan santrinya, karena dalam kacamata Syekh Siti, mereka hanya berkutat dalam amalan syariat atau sembah raga. Padahal masih banyak tugas manusia yang lebih utama harus dilakukan untuk mencapai tataran kemuliaan yang sejati. Dogma-dogma dan ketakutan neraka serta bujuk rayu surga justru membelenggu raga, akal budi dan jiwa manusia. Maka manusia menjadi terkungkung rutinitas, selalu lupa akan tugas-tugas beratnya. Manusia demikian menjadi gagal dalam upaya menemukan Tuhannya. Kritik Syekh Lemah Abang atas konsep surga neraka.
Konsep surga neraka dalam ajaran Syekh Siti Jenar berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Menurut Syekh Siti Jenar, surga dan neraka adalah dalam hidup ini. Sementara para ulama mengajarkan surga dan neraka merupakan balasan yang diberikan kepada manusia atas amalnya yang bakal diterima kelak sesudah kematian atau akhirat. Menurut Syekh Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengajarkan sholat jungkir balik, mengharap-harap surga, sedangkan surga sesudah kematian itu tidak ada. Sholat itu tidak perlu dan orang tidak perlu mengajak orang lain untuk sholat. Sholat minta apa? Minta rizki. Toh Tuhan tidak memberi lantaran sholat. Santri yang menjual ilmu dengan siapapun mau menyembah Tuhan di masjid, di dalamnya terdapat Tuhan yang bohong. Para ulama yang telah menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam hanya untuk memohon-mohon imbalan surga kelak. Sehingga orang yang banyak tergiur oleh omongan palsunya dan orang menjadi gelisah tak enak ketika terlambat mengerjakan sholat. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan atau hadiah surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama, sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahalanya tiap hari. Sebaliknya lupa bahwa sejatinya kebaikan itu harus diimplementasikan kepada sesama, atau hablum minanas. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar menuduh para ulama dan murid mereka sebagai orang dungu dan dangkal ilmu, karena menafsirkan surga sebagai balasan yang nanti diterima di akhirat. Penafsiran demikian adalah penafsiran yang sangat sempit. Untuk para ulama adalah hidup asal hidup, tidak mengerti hakikat, tetapi jika disuruh mati, mereka menolak mentah-mentah. Surga dan neraka letaknya pada manusia masing-masing. Orang berkelimang harta, hidupnya merasa selalu terancam oleh para pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah, itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga, menempati rumah kecil yang tenang, tiap sore dapat duduk bersantai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau menghampar, hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos dan mikrokosmos atau manusia. Sekurangnya kedua hal ini merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi. Manusia terdiri atas jiwa dan raga yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan.